Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali dari kediaman hambanya saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Buka terus hati kita dan terimalah firman Tuhan. Percayalah, pasti itu akan meneguhkan, pasti itu akan menguatkan, pasti itu akan membuat kita semakin percaya dan tinggal dalam pengharapan bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21. Tetapi sebelumnya marilah kita menyerahkan terlebih dulu hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yudas 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita diejek, dibuli, dihina, diremehkan soal iman? Saya yakin saudara-saudara, ketika kita memiliki kesaksian yang kuat tentang Kristus dan kita mau hidup sesuai dengan hukum-hukum Kristus, maka yakinlah kita paling sering dan sering sekali mengalami apa? Mengalami ejekan-ejekan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, masa sih Tuhanmu mati? Masa sih Tuhanmu diperanakkan? Masa sih Tuhanmu mati disalibkan? Tahukah kau salib itu adalah untuk orang-orang yang jahat sekali? Itu penistaan, itu penodaan, itu penghinaan terhadap Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Allah atau Tuhan kita mati di kayu salib. Saudara-saudara, begitu hebatnya sekali penistaan atau ejekan-ejekan, bagaimana supaya kita supaya kita ragu-ragu, supaya kita menjadi lemah, tidak percaya kepada Tuhan. Memang kalau secara logika, masa sih Tuhan diperanakkan? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, Tuhan memang harus diperanakkan, tetapi bukan oleh manusia. Tuhan harus datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu perintahnya Bapa, supaya ketika dia datang sebagai manusia, dia boleh hidup bersama dengan kita, merasakan penderitaan kita, dan yang paling inti adalah menebus dosa-dosa kita melalui manusia yang tidak berdosa itu. Hanya manusia yang tidak berdosa lah yang bisa menebus dosa-dosa kita, menggantikan kematian kita. Itu. Jadi kenapa kalau dikatakan Yesus Tuhan kita diperanakkan? Benar, memang harus diperanakkan supaya dia bisa menjadi manusia sama seperti kita. Masa sih Tuhanmu mati, kalah, bacul dong Tuhanmu. Saudara-saudara, memang harus Tuhan mati. Memang harus mati, itulah perintah, itulah suruhan daripada Bapa kepada anaknya yang dikasihnya itu. Memang harus mati. Ya, supaya dengan kematiannya dia mengalahkan kematian itu sendiri. Karena apa? Dia akan bangkit. Kematian secara manusia itu akan bangkit. Yesus mengalahkan kematian itu. Masa sih Tuhanmu mati disalibkan bersama orang-orang jahat? Engkau menista Tuhan, engkau menghina Tuhan. Saudara-saudara, dia yang tidak berdosa menjadi dosa, supaya ditimpahkanlah kepadanya segala dosa-dosa kita, dan dia harus dihukum melalui salib itu. Memang harus melalui salib, karena orang-orang yang berdosa lah kita lah. Yesus yang disalibkan itu adalah gantinya kita, orang yang sangat-sangat berdosa. Jadi semuanya itu benar. Justru itu yang mau kita tegaskan kembali kepada kita, saudara-saudara. Memang benar Tuhan kita menjadi manusia, lahir, diperanakkan, benar, tapi bukan dengan benih manusia, bukan karena keinginan daging, tapi oleh Roh Kudus. Jadi makanya saudara-saudara,
tetaplah semangat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, bagaimanakah kita merespons ya ejekan, hinaan, bulian dari orang-orang yang tidak percaya kepada kita. Hati-hati saudara-saudara, saya perlu ingatkan kita, dan ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan oleh penulis kitab Yudas ketika dia menghadapi begitu banyak guru-guru penyesat-penyesat palsu, baik itu dari orang-orang yang percaya karena keinginan dagingnya yang menukarkan imannya kepada banyak hal, berani meninggalkan Yesus bahkan untuk pengejek Kristus itu sendiri. Tapi penulis kitab Yudas mengatakan saudara-saudara bahwa janganlah berlaku keras, janganlah melakukan hal yang jahat kepada orang-orang yang menghina kita, karena belum tentu mereka semua itu adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Mungkin dari orang-orang itulah nantinya mereka akan menjadi saksi yang lebih luar biasa bagi Kristus, sama seperti Paulus. Paulus juga dulunya adalah orang yang tidak percaya, bahkan dia adalah orang yang mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia menemukan jalan kebenaran itu, menemukan bahwa iman, percaya, dan kehidupan itu sendiri melalui Yesus Kristus, maka dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dia pergi ke seluruh dunia, dia mendedikasikan hidupnya, segala sesuatu yang dibanggakan dulunya dia anggap menjadi sampah hanya karena Kristus itu sendiri. Jadi makanya saudara-saudara, justru kita makanya ada dua hal yang dimintakan di sini ya melalui firman Tuhan. Dikatakan di ayat 20 sebelum firman Tuhan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saudara-saudara, kita dimintakan oleh Tuhan untuk membangun diri kita, membangun iman kita. Dasar iman kita itu harus jelas dan teguh. Apakah dasar iman kita? Yaitu Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Itu. Dasar itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Dan saudara-saudara, melalui itu Yesus mengatakan, apa dikatakan di situ saudara-saudara, di Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Orang yang sungguh-sungguh memiliki dasar fondasi imannya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, maka alam maut pun tidak akan bisa menggoyahkan imannya. Itu. Makanya saudara-saudara, bangun imanmu, pelajari Alkitabmu. Ya, jangan hanya mau. Banyak orang percaya yang murtad hanya karena apa? Karena dia tidak pernah beribadah, tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sehingga dia tidak memiliki iman percaya yang benar. Sehingga dia mudah digoyahkan. Itu. Yang kedua saudara-saudara, dikatakan melalui firman Tuhan ini juga, yaitu berdoalah dalam Roh Kudus. Dan ini yang mau disampaikan kepada kita, berdoalah bagi orang-orang yang menghina kita, supaya dia sadar bahwa Kristuslah jalan kebenaran. Kita terus harus mengingatkan dalam doa, terus menggumulkan itu. Siapa tahu mereka itu adalah bagian orang yang dipanggil bagi saksi Kristus. Itu yang pertama saudara-saudara. Ya, bangunlah imanmu, bangunlah dirimu dengan iman yang benar. Yang kedua saudara-saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan buat kita hari ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi tinggallah dalam kasih, yakinlah kepada Tuhan terus dalam iman kita, kasihilah Tuhan dan lakukan terus yang baik, sambil kita menantikan rahmat, anugerah. Ketika kita mati nanti, maka anugerah Tuhan akan diberikan kepada kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari persiapkan diri, persiapkan imanmu semakin teguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi tetap orang yang percaya, yang berdiri, tidak goyah dengan apapun. Persiapkan, pelajari, dan imani. Berdoalah terus di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk boleh hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran dan hukum Kristus. Sehingga ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus pun yang menghina mengejek kami harus bersikap baik dan turut berdoa kepada mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap baik dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.